agar terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti di sila kelima Pancasila. Fourth, demokrasi. Fifth, social justice. Halo teman-teman sekalian, Mang Cebice dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Bang Vale. Kali ini kita ada di segmen Ngebacot ala Gamers. Di topik kali ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat fundamental sob. Karena masalah ini menyangkut kesejahteraan kita dan yang pastinya dapur ya. Masalah dapur agar tetap ngebul. Ya, masalah ini terkait dengan batas syarat usia kerja. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Nama saya Leonardo Olivin Samunangan. Saat ini belum bekerja. Saat ini saya mengajukan judicial review atau dalam bahasa kerennya gugatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait masalah pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Seringkali timbul dilema bagi para job seeker, entah itu masalah batas usia, pengalaman, pendidikan, kemudian juga gender. Asal teman-teman tahu aja, motivasi Bang Vale dalam membahas hal ini adalah untuk mendukung perjuangan seorang anak muda yang bernama Leonardo Olivin Samunangan. Pemuda ini saat ini sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terkait masalah pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seperti yang kita tahu, di pasal 35 ayat 1 itu memberikan kebebasan absolut ya sob terhadap perusahaan untuk menentukan sendiri lowongan pekerjaan yang mereka inginkan. Hal seperti ini sob sering menimbulkan dilema bagi kita para pencari rupiah ya, terkhusus di Indonesia. Entah itu berkaitan dengan masalah batas usia, gender, ataupun pengalaman. Ya, hal-hal semacam inilah yang bisa menyebabkan banyaknya rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pekerjaannya karena dibatasi oleh syarat-syarat yang menurut Bang Vale itu adalah hal yang sangat diskriminasi. Kita harus apresiasi terhadap perjuangan pemuda ini, karena menurut Bang Vale pemuda ini sangat berani ya dalam memperjuangkan keadilan untuk rakyat Indonesia, terkhusus untuk para pencari kerja ya. Cuman yang Bang Vale nggak habis pikir, kemana para anggota DPR kita yang terhormat dan pemerintah kita ada di mana? Kenapa bisa seorang rakyat berjuang sendirian di Mahkamah Konstitusi itu untuk memperjuangkan ketidakadilan terhadap kami para pencari kerja di Indonesia? Come on man, kalian ini sebenarnya berpihaknya kepada siapa? Pemirsa, sejumlah anggota DPRD Kota Makassar tertangkap kamera sedang asik main game dan tertidur di atas kursi saat rapat paripurna pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Kalian harus tahu ya, untuk para anggota DPR dan pemerintah terkhususnya Bapak Presiden, bahwa masalah ini sangat tidak adil buat kami ya, khususnya para pencari kerja di Indonesia. Karena dengan syarat-syarat seperti itu, kami sangat sulit mendapatkan pekerjaan di negara ini. Dan sebenarnya itu sudah kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang tidak dibatasi dengan syarat-syarat yang diskriminasi. Karena itu sudah tercantum dalam konstitusi kita. Dan juga para anggota DPR harus membuat undang-undang yang pro terhadap kami, rakyat Indonesia. Bukan pro terhadap para penguasa ataupun pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia ini. Come on man, kalian harus berpihak kepada kami. Jangan kepada para bos-bos besar ini ya. Ya termasuk
Ya siapalah, 9 naga kek, mau 9 cacing juga. Karena di dalam konstitusi kita itu adalah tugas wajib ya dari pemerintah maupun DPR ya untuk berpihak kepada rakyatnya. Di kasus ini kami merasa dizolimi dan kami ingin pemerintah dan DPR ada di belakang kami untuk menghapus syarat-syarat yang sangat diskriminasi ini ya. Jangan ketika sedang masa kampanye aja kalian para anggota DPR ya termasuk pemerintah mengemis suara kami kan ketika dalam masa pemilu. Tapi ketika Anda sudah terpilih, kalian melupakan kami. Menurut Bang Vale ini sangat tidak adil ya, dan saatnya kita melawan ketidakadilan ini, melawan kezoliman ini dengan cara melakukan judicial review terhadap undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi. Ya maupun pemerintah dan DPR tidak berada di pihak kita, tetap ya kita harus lawan, soalnya kita sudah muak dengan ketidakadilan ini ya. Karena Bang Vale pun termasuk orang yang merasakan akibat dari batas atau persyaratan dalam mencari pekerjaan di Indonesia ya. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Ya coba kita bayangkan ya, ketika masa politik di Indonesia ini atau musim politik di Indonesia, pemain-pemain politik di Indonesia ini sangat memperjuangkan batas umur seorang pemuda untuk menjadi calon wakil presiden di Indonesia. Di situ Bang Vale sangat miris. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hanya untuk satu orang pemuda, undang-undang batas usia calon wakil presiden itu dengan sangat mudahnya bisa digolkan atau bisa dirubah ya, untuk memfasilitasi seorang pemuda ini agar bisa menjadi salah satu calon wakil presiden di Indonesia. Kenapa untuk urusan hal-hal yang hanya menyangkut satu orang pemuda dengan sangat mulusnya bisa diselesaikan, sedangkan masalah batas usia untuk para pencari kerja ini efeknya sangat luar biasa sob, karena ini menyangkut puluhan juta para pencari kerja di Indonesia, bukan hanya satu orang pemuda, tapi dalam batas usia pencari kerja ini menyangkut puluhan juta pemuda di Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Luar biasa kan negeri kita ini? Para pemain-pemain politiknya sibuk memikirkan urusan-urusan mereka sendiri dan mereka lupa dengan urusan rakyat, dengan urusan kami para pencari kerja. Oke, Bang Vale akan kasih contoh satu negara di Eropa yang tidak menerapkan undang-undang ketenagakerjaan seperti di Indonesia. Negara itu ialah negara Jerman. Di Jerman itu tidak ada persyaratan seperti ini sob. Tidak ada persyaratan batas usia, gender, ataupun pengalamannya. Karena menurut pemerintah di sana itu adalah suatu tindak diskriminasi ya. Dan bila ada perusahaan yang melakukan persyaratan-persyaratan seperti itu, pasti langsung ditutup sob perusahaannya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa pemerintah Jerman sangat berpihak kepada rakyatnya.
Mereka tahu bahwa persyaratan-persyaratan seperti itu adalah bentuk diskriminasi terhadap manusia ya, terkhusus terhadap para pencari kerja. Yang Bang Fali bingung, mengapa di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini, yang katanya berdasarkan Pancasila, masih menerapkan undang-undang seperti itu. Undang-undang ketenaga kerjaan yang sangat tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri ya. Undang-undang yang sangat diskriminasi. Kita perlu belajar ya dengan negara-negara Eropa itu. Jangan hanya sistem demokrasinya saja yang kita ambil. Kan para politikus kita sangat mengagung-agungkan sistem demokrasi kan. Nah, maksud Bang Fali, jangan hanya sistem demokrasinya yang kita ambil, tapi kita perlu juga mengikuti aturan-aturan apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut ya, terkhusus aturan yang berpihak kepada rakyatnya, agar terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti di sila kelima Pancasila. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Ya, di sini Bang Fali ingin mengetuk pintu hati dari pemerintah dan DPR ya. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sudah di tahun-tahun terakhir ya, masa pemerintahan dan anggota DPR yang saat ini sedang bertugas ya. Harusnya momentum ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan anggota DPR untuk meninggalkan sebuah legacy ya. Legacy yang berpihak kepada kita, terkhususnya para pencari kerja di Indonesia. Karena apabila mereka bisa memperjuangkan untuk menghapus syarat-syarat dalam pencarian pekerjaan, maka mereka akan dikenang sebagai presiden dan anggota DPR yang berpihak pada rakyat. Dan legacy itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun ya, pasti akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Dan sejarah akan mencatat bahwa di Indonesia ada presiden dan DPR yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, Bang Fali berpesan kepada pemerintah, khususnya presiden dan DPR kita yang terhormat, senggol dong agar bisa menghapuskan batas-batas ataupun persyaratan dalam mencari pekerjaan di Indonesia, agar di akhir masa jabatannya pemerintah dan DPR akan dikenang sebagai pemerintah dan DPR yang berpihak pada rakyat. Di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini tentang syarat mencari pekerjaan di Indonesia ya. Sebuah syarat yang sangat tidak relevan buat Bang Fali di zaman seperti sekarang ya. Oleh karena itu, Bang Fali di sini mengajak semua generasi Gen Z ataupun generasi old untuk membantu perjuangan saudara kita yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Apabila video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman, tolong bantu Bang Fali dengan subscribe, like, dan jangan lupa komen ya. Dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk membantu perjuangan teman kita yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa teman-teman, kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.